teman-teman semua, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari mata pelajaran pemrograman web lanjut atau di sini tentang Laravel, di mana kita akan melakukan pembahasan tentang insert data, lanjutan dari materi kemarin. Kita jalankan terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buka command prompt. Kemudian kita masuk ke directory dari XAMPP kita dari mana. Kemudian kita masuk ke cd htdoc. Kemudian kita masuk ke folder yang kemarin kita sudah buat, yaitu data buku. Kemudian kita jalankan service dari PHP Artisan Serve. Oke, kita coba kopikan. Nah, kita paste di sini, kemudian kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita coba panggil link yang kemarin kita buat itu bernama books. Nah, ini adalah tampilan yang akan kita bahas. Jadi, kita di sini akan melakukan insert data, di mana kita akan menambahkannya melalui modal. Namanya modal, nanti kita akan cek atau akan kita copy paste kodenya dari Bootstrap. Nah, nanti kalau misalkan kita klik add books, itu akan muncul form diantaranya yang kita butuhkan, yaitu kita akan menginputkan judul, penulis, penerbit, tahun terbit sampai ke jumlah halaman. Kemudian kita submit. Nah, nanti di sini di database-nya itu akan muncul data baru. Jadi kita tidak akan menambahkan datanya itu dari PHP MyAdmin. Kita cek dulu di PHP MyAdmin-nya. Nah, ini kan data yang dari video sebelumnya sudah kita bahas. Kita akan menambahkan datanya melalui form yang kita siapkan. Jadi tidak akan membuat atau menambahkan datanya melalui PHP MyAdmin. Oke, kita terlebih dahulu buka file project kita, yaitu yang bernama data buku. Oke, setelah seperti ini kita kembali ke Google, kemudian kita ketikkan get bootstrap untuk mencari modal. Di sini kita akan menggunakan modal. Kemudian kita pilih yang live demo. Yang ini kita akan menggunakan yang ini. Kita kopikan. Kita masuk ke sini, ke text editor kita. Kemudian pada bagian sini kita paste. Untuk buttonnya kita bisa hapus terlebih dahulu. Oke, jika sudah seperti ini, yang harus kita lakukan itu dirapikan terlebih dahulu. Oke, kita rapikan. Nah, kita save. Kemudian kita akan lihat perbedaannya. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita diklik, itu akan muncul seperti ini. Nanti kita akan menambahkan form atau field-fieldnya di sini sesuai yang kita butuhkan, yaitu dari judul sampai ke jumlah halaman. Oke, kita ganti dulu untuk launch demonya. Kita ganti dengan
add new books. Kemudian kita akan buat button tersebut di rata kanan, yaitu float right. Kemudian untuk kita save dulu, tadi itu kita refresh. Nah, sudah berganti. Kemudian ini untuk modal titelnya kita ganti menjadi misalkan data buku. Kita save, kita refresh lagi. Oke, sudah terganti. Nah, sekarang kita kembali ke Bootstrap dan kita mengetikkan form. Oke, kita akan menggunakan contoh form yang ini. Kita copy. Kemudian kita akan pastenya di sini di bagian model body. Kita rapikan. Nah, kita save terlebih dahulu. Kita akan lihat seperti apa. Nah, nanti form yang ini akan kita edit sesuai yang kita inginkan, yaitu seperti ini formatnya. Nah, field-fieldnya kita nanti edit. Nah, kita di sini yang tidak dibutuhkannya kita bisa hapus. Nah, kita akan membutuhkan yang ini. Yang pertama pasti kita membutuhkan yaitu judul. Kita di sini ketikkan judul. Kemudian untuk tipenya itu kita ganti menjadi teks. Kemudian ID-nya kita ganti menjadi input judul. Sama dari formnya kita ganti input underscore judul. Kemudian, nah, jangan lupa di sini kita menambahkan name, yaitu input judul juga. Kita copy. Kita di sini membutuhkan sampai 1, 2, 3, 4, 5, membutuhkan 5. Setelah judul itu ada penulis, kemudian ini kita ganti, kita sesuaikan saja. Penulis, ini juga input penulis. Setelah penulis itu tadi ada penerbit. Setelah penerbit itu ada tahun terbit. Oke, tahun terbit kita ganti, kita copy paste aja supaya cepat. Oke, setelah tahun terbit yang terakhir jumlah halaman. Jumlah halaman. Halaman. Oke, kita ganti halaman, input halaman. Semua kita ganti menjadi input halaman.
Nah, kita coba save, kemudian kita refresh. Nah, oke, ini ada yang kehapus. Nah, oke, nah nanti kita di sini akan menginputkan semuanya, kemudian nanti yang button submit ini akan kita pindahkan ke sini karena meminimalisir penggunaan banyak button. Nah, setelah kita submit, nanti itu akan menambah secara otomatis ke database-nya, dan akan di tampilan ini pun akan otomatis. Nah, setelah seperti ini, kita coba pindahkan bagian buttonnya, kita cut, kita paste di sini, kemudian formnya kita cut juga, kita paste di sini, kita save. Oke, nah setelah seperti ini, selanjutnya nanti itu kemanakah si si from ini akan mengakses. Nah, tentunya dia nanti akan mengakses ke ke halaman. Dia akan mengakses ke sebuah halaman ketika kita melakukan pengaturan pada bagian atribut actionnya. Nah, jadi di sini nanti kita akan menambahkan from action. Kemudian dari mana nih? Kita akan menambahkannya dari link yang pertama itu books, kemudian add. Sini juga kita menambahkan metodenya itu post. Kita save. Nah, jadi nanti si dia ini akan mencari sebuah route yang bernama books yang ini, dan routes yang bernama add atau function yang bernama add. Kita save terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah seperti ini kita cek modulnya. Ini sudah terbuka. Nah, setelah menyiapkan form, yang akan kita lakukan itu adalah, karena Laravel membutuhkan token, kita akan masukkan token ini. Kemudian kita taruh di di bawah sini, kita paste, save. Kita coba refresh terlebih dahulu. Nah, kita akan melakukan melihat source-nya. Kita relo. Nah, jadi token itu, karena Laravel membutuhkan sebuah token, jadi nanti akan di generate secara otomatis, secara random, akan hasilnya seperti ini. Nah, oke, kita lanjut. Kita close. Nah, setelah seperti ini, kemudian kita akan menambahkan sebuah route. Ini contoh di modulnya masih tentang mobil, nanti kita akan ganti tentang buku. Oke, kita cari route. Nah, pada bagian web, nanti di sini kita akan menambahkan yang ini.
kita copy. Nah, ini kita ganti menjadi books. Books, kemudian ini juga sama, books. Nah, nanti kita akan membuat sebuah function bernama add. Kita save terlebih dahulu. Nah, setelah menambah root, kita akan menambahkan metode add. Tentunya berada di file controller. Kalau di sini di materinya itu tentang car controller, maka kita akan mengeceknya di books controller. Oke. Nah, di sini kita akan membuat sebuah public function add. Kita copy, kita paste di sini. Nah, ini dari books kita nyarinya. Kemudian untuk merek, nama mobil, ini adalah nama field atau nama dari yang database yang ini. Jadi kita harus menyesuaikan sama persis seperti apa yang ada di database-nya. Oke, yang ini itu judul underscore buku, kemudian penulis. Setelah penulis itu ada penerbit. Kita coba copy paste. Tadi setelah penerbit itu tahun terbit dan jumlah halaman. Tahun underscore terbit, jumlah underscore halaman. Tahun underscore terbit, kemudian yang terakhir jumlah underscore halaman. Nah, kemudian nanti di sini tuh kita akan merequest ke yang tadi ada di view. Nah, input-input yang ini nanti akan kita tampilkan begitu. Jadi kita sesuaikan for-nya ini, kita ganti input judul, kemudian input penulis, kemudian penerbit. Kita bagikan satu-satu. Kemudian input terbit, dan yang terakhir itu input halaman. Input halaman. Nah, kemudian ini linknya kita ganti yaitu books. Nah, kita akan coba save all atau save terlebih dahulu. Oke, di sini ada error. Oke, di sini kurang satu. Nah, setelah membuat metode atau function add yang ada pada controller kita juga harus menambahkan use app car atau kita ganti jadi use app books. Ini adalah model. Berarti yang car itu akan manggil model yang di sini. Kita tambahkan
Nah, kita ganti karena itu dengan books. Nah, selanjutnya kita akan mengedit sebuah model. Tentunya modelnya itu yang bernama books. Kita akan edit seperti ini. Nah, oke, sebelum kita edit, kita coba dulu ya. Kita tampilkan hasilnya dulu. Kita coba di sini misalkan judul bukunya apa ya? Kita ngarang aja ya di sini, itu kan mengejar mimpi misalkan, penulisnya Aditya, penerbitnya Adit Books misalkan, tahun terbitnya 2020, jumlah halamannya misalkan 300. Kita submit. Oke, kita coba lihat prosesnya. Dan di sini, nah, fungsi dari pembahasan mengedit model itu adalah pada v-labelnya. V-label. Nanti kita akan tambahkan sintaks ini pada bagian model yang bernama books. Kita paste. Nah, kemudian ini disesuaikan dengan yang ada pada controllernya, yaitu judul buku, penerbit, penulis, tahun terbit, dan jumlah halaman. Judul underscore buku, kemudian penerbit, kemudian ini harusnya penulis terlebih dahulu, penulis baru penerbit, kemudian tahun underscore terbit, kemudian terakhir jumlah underscore halaman. Oke, kita cek terlebih dahulu. Judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman. Oke, kita save all. Nah, kita coba ulangi. Kita refresh. Kemudian tadi ini misalkan kita ketikkan ulang, kita submit. Nah, bisa kita lihat di sini, ini sudah otomatis masuk atau otomatis menambahkan data melalui form yang sudah kita buat tadi. Kemudian pada bagian sini, nah, setelah ini berhasil diinputkan, nanti dia akan melakukan redirect kepada balik lagi. Jadi dia akan setelah meng-add, kan harusnya ada slash yang seperti ini, slash mana tadi itu. Nah, yang ini slash add. Jadi slash add ini sama seperti yang books, itu adalah sebuah halaman, tapi dia hanya memproses penangkapan dari data yang kita tambahkan. Nah, jadi yang tadinya akan masuk ke add itu, jadi hanya slash add itu hanya memproses ini, kemudian dia akan melakukan redirect atau kembali ke halaman yang bernama books. Nah, kemudian di bagian ini kita sebutnya apa ya? Kalau tidak salah tuh parameter fast. Nanti kalau misalkan kita menginputkannya berhasil, nanti akan muncul bacaan seperti ini.
Nah, data sukses. Nah, caranya itu kita akan menambahkan sebuah alert dengan sintaks seperti ini. Kita copy dan paste pada bagian di view. Mana tadi? Kita pastekan di bawah kontainer. Kita paste sini. Oke, kita coba ya di refresh terlebih dahulu. Kemudian kita akan menambahkan buku baru, misalkan apa ya judulnya ya? Misalkan tadi mengejar mimpi, kita ganti meraih kesuksesan. Meraih kesuksesan. Misalkan pengarangnya dibedakan Muhammad Aditya, penerbitnya Mar Books, tahun terbitnya 2020, jumlah halamannya misalkan 290. Kita submit. Nah, yang dimaksud alert tadi itu muncul seperti ini, data pemberitahuan apabila kita menginputkannya berhasil, maka akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman semua, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.